さあ顔を見せろ。くそー、いるの？いつもの。Oke, assalamualaikum, halo para manusia yang adil dan beradab, gimana semua kabarnya? Kembali lagi bersama saya Zen, yang pastinya akan selalu istiqomah dalam stalking uhti-uhti Indonesia Nusantara tercinta. Kali ini Zen akan merangkum sebuah alur cerita anime berjudul Dorohedoro, bercerita tentang seorang pria bernama Kaiman. Ia sama sekali tak ingat tentang masa lalunya. Saat ini dirinya sedang mencari penyihir yang telah merubah kepalanya menjadi layaknya kadal. Namun mencari pelaku penyihir tersebut dengan cara yang sangat unik dan tak biasa, dengan ditemani partnernya Nikaido. Mereka berdua memburu setiap penyihir yang muncul di hall. Oke, sebelumnya tolong klik like, subreke dan share biar saya tetap semangat dalam merangkum cerita. Dan langsung saja kita ke ceritanya dan bekicrot. Berlatar di sebuah distrik gelap bernama Hall, tempat di mana orang-orang tak memiliki harga sama sekali. Kekerasan, pembunuhan, dan maling korek pun di mana-mana. Dan parahnya, tak ada yang peduli akan hal tersebut. Karena hal itu sudah menjadi sebuah kebiasaan di distrik ini, karena itulah tempat ini sangat cocok untuk para penyihir untuk melakukan pelatihan sihir mereka. Dan mereka telah mengacak-ngacak distrik ini dengan sihir mereka, serta membuat orang-orang di hall sebagai objek percobaan mereka tanpa belas kasihan. Dan bahkan mereka dapat mengubah manusia menjadi hewan, serangga, mantan jadi monyet, apapun itu dengan sihir mereka. Kisah diawali dengan terbukanya di dalam mulut seorang pria bernama Kaiman yang berkepala kadal. Yang digigit itu adalah seorang penyihir yang bernama Matsumura. Dan tampak seorang misterius di dalam mulut Kaiman. Orang tersebut melihat Matsumura dan berkata bahwa dia bukan orangnya. Dan temannya yang juga adalah penyihir bernama Fujita ini berusaha menyelamatkan temannya dari Kaiman menggunakan sihirnya. Tapi faktanya Kaiman tak mempan dengan sihir apapun. Di saat terheran, kesempatan itu langsung digunakan Nikaido, rekan Kaiman, untuk melumpuhkan Fujita. Begitu berada di luar mulutnya, Kaiman bertanya pada Matsumura, apa yang dikatakan orang di dalam mulutnya kepadamu? Ketika Matsumura mengulangi apa yang dikatakan orang misterius itu, Kaiman menyimpulkan bahwa dia tak lagi dibutuhkan dan langsung memotong menjadi beberapa bagian tubuhnya. Dalam aksi terakhir ini, Matsumura menggunakan sihirnya untuk membuat pintu ajaib untuk menyelamatkan rekannya Fujita. Di sisi lain ada seorang penyihir yang baru masuk ke hall dengan sebuah pintu khusus dengan mencari mangsa sebagai uji coba sihirnya. Sementara itu Kaiman berhenti pada sebuah tempat di mana tempat itu adalah tempat terakhir yang ia ingat sebelum amnesia. Tetapi saat itu Kaiman sempat melihat seorang penyihir yang ia curigai bahwa penyihir itu yang telah mengubah kepalanya menjadi kadal. Di sini kita paham alasan Kaiman membunuh para setiap penyihir, karena selain ia benci juga mencari pelaku yang telah mengubah kepalanya menjadi kadal, dan jika bisa membunuhnya maka ia akan kembali menjadi normal. Dan masih bingung pria misterius yang di dalam mulutnya itu dirinya yang asli atau bukan. Sementara itu penyihir tadi baru saja eksperimen kepada salah satu warga hall dan cukup bangga atas karya seninya, namun berlatih sihir sekarang membuatnya lapar. Kembali ke Nikaido, dan diketahui Nikaido adalah wanita yang handal memasak, dan setiap masakan apapun pasti membuat Kaiman senang memakannya. Di sisi lain, Fujita kembali ke kota para penyihir dan menghadap bosnya yang ternyata sudah mendengar tentang kematian Matsumura.
Ini bosnya, dia bernama N, seorang kepala sihir atau semacam presiden di kota sihir tersebut yang disebut dengan kota Skorkerer. Yang N mempunyai banyak bisnis di bidang apapun, dan N sudah tak heran lagi jika Kaiman adalah pelakunya karena sudah banyak dari anak buah sihirnya yang menjadi korban dari Kaiman. Sementara itu Kaiman yang juga magang di sebuah rumah sakit bersamaan dengan Nikaido yang mampir ke rumah sakit tersebut, dan di sana mereka kedatangan sebuah pasien yang menjadi korban dari penyihir tadi yang berubah. Pria tersebut bermutasi menjadi manusia setengah serangga. Saat Nikaido kembali ke rumah makannya, ia bertemu dengan seorang penyihir tadi yang kelaparan. Dan setelah memberinya makanan, Nikaido menawarkannya untuk mengantarkannya pulang, karena di tempat ini banyak penyihir yang berkeliaran dan cukup bahaya jika pulang sendirian. Dan Nikaido curhat baru saja ia melihat korban dari penyihir di rumah sakit. Tapi menurut Nikaido, sihirnya sangatlah payah karena mutasinya yang sangat buruk yang pernah ia lihat. Dirasa yang disindir adalah karyanya tadi, penyihir ini sangatlah marah dan langsung mengeluarkan asap sihirnya menyerang Nikaido. Di sisi lain, Fujita yang ingin kembali ke hall untuk balas dendam, ia dilarang lewat oleh penjaga pintu karena sudah banyak korban penyihir yang hilang akibat ulah Kaiman. Namun bos N memberikan sebuah pesan audio untuk Fujita untuk mencari rekan baru pengganti dari Matsumura, dan mempunyai usul untuk mencari penyihir spesialis perubah objek jadi kadal yang setara penyihir yang merubah Kaiman jadi kadal, serta untuk membawa ke hadapannya karena diketahui sihir yang digunakan tersebut bukanlah sihir biasa, dan meminta pada Fujita untuk tidak menggunakan senjata karena hal itu sangat memalukan bagi seorang penyihir. Berpindah pada Kaiman yang sudah pulang dari rumah sakit dan mampir ke tempat Nikaido untuk makan. Namun yang ia lihat adalah Nikaido yang sudah terkena sihir hingga bermutasi menjadi serangga akibat penyihir itu. Dan saat penyihir itu mulai menyerang, sihirnya tak mempan yang membuat pria itu kebingungan. Dan Kaiman langsung memasukkan wajahnya ke mulutnya, dan tanpa interogasi Kaiman langsung membunuhnya. Dan karena kematian penyihir itu, mereka yang menjadi korbannya berhasil pulih kembali menjadi manusia. Kembali pada N yang memberikan Fujita sebuah alat yang berisi data semua penyihir yang hebat, yang berkemampuan dapat merubah objeknya menjadi kadal agar Fujita dapat pengganti Matsumura. Di sisi lain, Kaiman bersiap untuk mengambil foto yang berada di mulutnya untuk mengetahui sosok wajah yang ada di mulutnya, ditemani dengan Nikaido. Sementara itu, Fujita mendapat sebuah data penyihir yang bernama Ebisu yang teringat mereka pernah berpapasan di hall, dan ia pun bergegas ke sana. Singkat cerita, Kaiman telah selesai pengambilan gambar di mulutnya dan masih deg-degan dengan hasil fotonya, bagaimana rupa pria yang bersemayam di mulutnya. Namun tiba-tiba sebuah pintu penyihir muncul di depan mereka, yang ternyata itu adalah Ebisu yang dicari Fujita. Yang Ebisu bingung karena kenapa pintunya sihirnya tak bisa terbuka, sedangkan sekarang Ebisu sendirian di hall karena tak pernah lagi melihat penyihir yang berkeliaran di hall. Dan Kaiman yang melihat ada penyihir pun langsung menyerangnya. Iya, ternyata penyihir tersebut seorang wanita yang wajahnya memelas yang membuat Kaiman terkejut. Sempat ragu, ia pun langsung memasukkan penyihir tersebut ke mulutnya. Namun saat orang misterius itu ingin berbicara, Fujita langsung muncul dengan pintu sihirnya dan langsung menarik Ebisu secara paksa. Dan saat berhasil, mereka terkejut karena kulit wajah Ebisu terlepas dan menyangkut di gigi Kaiman.
Cukup kesal karena targetnya lolos, mereka teringat dengan foto yang belum sempat mereka lihat, sosok wajah yang ada di mulutnya. Oh, musibah Hokken. Ya, namun Kaiman harus kesal karena dia salah pose saat pengambilan gambar. Singkat cerita, malam pun tiba. Kaiman merasa mual di perutnya dan tiba-tiba mulutnya menyemburkan darah dan muncul pria misterius itu dari mulut Kaiman. Ya, ternyata itu adalah mimpi yang terus berulang, tapi hal itu cukup seram bagi Kaiman. Berfokus pada dua orang bertopeng, yang ini bernama Shin, memakai topeng yang menyerupai hati manusia. Dia memiliki jahitan yang membentang di sepanjang lengan dan tangannya. Kesukaannya membunuh dengan palu sihirnya yang memungkinkan dia untuk memotong orang tanpa membunuh mereka. Rekannya adalah Noi, memakai topeng jin biru. Dia sering dikira laki-laki karena ukurannya yang besar, namun di balik topeng itu adalah dia ada seorang wanita yang cantik berambut putih serta kemampuan sihirnya memungkinkan dia untuk menyembuhkan manusia. Dan diketahui mereka sangat brutal dalam bertarung. Hal itu diketahui saat ketika membantai kelompok manusia yang ada tanda salib merah di matanya. Dan diketahui Shin dan Noi adalah anak buah dari En yang paling kuat. Sementara itu, Kaiman yang mampir ke rumah Nikaido kaget mengetahui sebuah bekal yang disiapkan untuknya yang bertuliskan bahwa Nikaido sedang tak enak badan karena akibat masuknya musim hujan di hall. Singkat cerita, Kaiman sedang bekerja di rumah sakit. Jam makan pun tiba. Dengan bekal yang sudah disiapkan Nikaido, dia pun siap-siap untuk makan. Namun makannya harus terganggu karena Kaiman disuruh oleh bosnya Dr. Fawkes ini untuk membakar tas kresek terlebih dahulu. Namun tiba-tiba tas itu mulai bergerak dengan sendirinya, yang faktanya di dalamnya adalah seorang penyihir yang dibunuh oleh Shinpai tadi, yang dimasukkan ke dalam tas dan dibuang ke hall. Dan penyihir di kresek itu memohon agar Kaiman membunuhnya. Lalu Kaiman melakukan dengan melemparkan tas itu ke insinerator atau pembakaran. Terlepas dari kebenciannya pada setiap penyihir, Kaiman merasa tidak enak hati karena membunuh penyihir ini yang tak berdaya. Sementara itu, Shin dan Noi akan kembali pulang dengan membawa potongan tubuh pemimpin mata salib. Dan tiba-tiba mereka mendapat kabar dari bos En jika mereka diundang untuk makan malam. Saking senangnya membuat tas kresek itu terjatuh hingga keluar kepala pemimpin mata salib yang menggelinding. Singkat cerita, bos En langsung menginterogasi pemimpin mata salib itu yang tergantung di langit-langit dengan sebuah tali. Yang diketahui anggota mata salib telah menyusup atau memata-matai restorannya dan menanyakan apa tujuannya, namun pemimpin itu menolak untuk menjawab pertanyaan En. Lalu bos En yang marah memutuskan untuk mengubahnya menjadi jamur. Dan diketahui sihir bos En memungkinkan dia untuk mengubah objek apapun menjadi jamur. Di tempat lain, Ebisu dan Fujita pergi ke toko pakaian untuk mencari pakaian formal yang cocok untuknya untuk pergi ke undangan bos En juga. Dan akibat kejadian kemarin, sekarang Ebisu kehilangan kulit di wajahnya dan tampak mentalnya agak berubah drastis, membuat psikisnya terganggu dan membuat Ebisu tidak dapat berbicara atau berpakaian sendiri dan terpaksa Fujita harus membantunya. Namun Gon itu adalah rakitan yang terhubung satu sama lain dengan resleting yang membuat Fujita kesulitan. Berpindah pada Shin dan Noi yang sedang menunggu acara makan malam dimulai, dan serta Noi mengingatkan Shin bahwa topengnya terbalik, dan hingga Fujita dan Ebisu pun yang telah tiba di sana, yang membuat Noi dan Shin terkejut karena melihat pakaian Ebisu.
Yang ternyata Fujita gagal menyelesaikan baju puzzle itu yang membuat payudara Ebisu terbuka. Tampak momen ini payudaranya sangat kecil sehingga tampak tidak terlihat dan lebih ke tepos. Siapa yang buat skripnya anjir? Hingga pelayan datang yang akan mengantarkan mereka ke meja makan. Namun mereka harus melepas topengnya dahulu. Dan di sini kita bisa dengan jelas melihat wajah Shin dan Noi. Di saat sudah berkumpul, Shin protes karena tugasnya terlalu mudah, membantai orang-orang yang lemah karena hal itu membuatnya sangatlah bosan. Namun bos N kali ini tidak memberikan tugas yang mudah karena lawannya tak mempan dengan sihir yang mengharuskan bertarung baku hantam sampai mati. Mendengar baku hantam, jiwa psikopat Shin begitu bergairah, tak sabar untuk bertarung. Dan di tengah pembicaraan itu tampak Ebisu yang berlari-lari bertingkah seperti anak kecil akibat efek kejadian kemarin yang merubah psikisnya dan meminta Noi untuk menyembuhkan wajahnya karena kekuatan sihir dari Ebisu termasuk sangatlah kuat, yaitu mampu merubah objek jadi kadal yang mungkin bisa berguna. Hingga pertunjukan pun dimulai. Aitake dan Maitake yang sihirnya bisa merubah wujud apapun itu masuk untuk melakukan pertunjukan. Mereka berubah menjadi Kaiman dan Nikaido. Tapi tiba-tiba mereka berusaha menyerang N dan faktanya mereka sebenarnya adalah pembunuh bayaran yang mencoba membunuh N. Karena sudah tahu hal itu akan terjadi, bos N dengan sigap mengubah mereka menjadi jamur dan meminta pelayan untuk menemukan Aitake dan Maitake yang asli. Melihat hal itu, Noi dan Shin menebak bahwa mereka memakan jamur mantan orang, olahan dari daging orang. Mereka pun merasa jijik. Berpindah pada Nikaido dan Kaiman mengendarai sepeda motor menuju ke daerah Migimaru untuk mencari ahli akupuntur untuk ikhtiar mengobati wajahnya dengan pengobatan tradisional. Dan mereka beristirahat ke sebuah kafe dan tampak pemiliknya berkepala gurita. Dia adalah korban percobaan penyihir bertahun-tahun yang lalu yang dalam menyaji minuman banyak ngiler yang kemana-mana. Namun orang itu memberitahu mereka di mana mereka dapat menemukan ahli akupuntur yang memiliki kemampuan untuk mengubah wajah orang. Namun tempat itu banyak sekali penyihir yang berkeliaran. Tentu saja sihir mereka tidak berhasil pada Kaiman karena dia kebal terhadap sihir. Namun saat di perjalanan wajah Kaiman tiba-tiba merasa gatal. Singkat cerita, mereka tiba di sebuah tempat semacam bar dan melihat segelas jarum akupuntur di atas meja dan bersama dengan seorang penyihir di sana. Hal itu bisa dikenali karena ia memakai topeng dan tanpa basa-basi Kaiman langsung melahap kepala penyihir tersebut. Dan dirasa bukan pelakunya, Kaiman hendak ingin membunuhnya. Namun penyihir itu menawarkan sihirnya untuk merubah wajahnya kembali menjadi manusia karena diketahui sihirnya dispesialis dalam wajah. Namun hal itu percuma karena Kaiman tak mempan dengan sihir apapun. Lalu penyihir itu langsung menawarkannya akupuntur keterampilan lainnya. Beberapa saat kemudian, hal itu malah membuat wajahnya sangat pucat dengan mata yang memutih bersih. Namun faktanya Kaiman sedang mengalami pergantian kulit yang pantas saja membuatnya sangatlah gatal. Berpindah pada Shin dan Noi yang tampak bersiap untuk datang ke hall untuk membantai Kaiman. Oke, sekian dulu part pertama dari Dorohedoro. Jika kalian suka jangan lupa klik like, subrek dan share biar saya tetap semangat dalam merangkum cerita dan kita bisa lanjut ke part 2. Dan saya Zen undur diri dan sejajaran kepengurusan tubuh dan pantat yang panas. Saya Zen undur diri. Dadah. Assalamualaikum.